Halo semuanya, apa kabar hari ini? Semoga kalian dalam kondisi sehat dan semangat ya. Karena kalau semangat, belajar apapun pasti jadi lebih mudah. Ngomong-ngomong, pernah nggak kalian ngerasa bingung mau mulai suatu kegiatan dari mana? Entah itu bikin acara sekolah, ngerjain proyek kelompok, atau bahkan cuma nyiapin kegiatan kelas. Rasanya kayak, mulai dari mana? Ya? Nah, percaya atau tidak, hal itu terjadi karena kita belum punya yang namanya perencanaan. Jadi, di video pembelajaran kali ini, kita bakal bahas hal yang sangat penting dalam dunia manajemen, yaitu fungsi manajemen. Perencanaan yuk, kita bahas pelan-pelan, dengan contoh yang dekat dengan kehidupan kalian. Oke, sekarang kita mulai dari pertanyaan paling dasar. Apa sih perencanaan itu? Perencanaan adalah proses menentukan tujuan dan cara mencapainya. Ini adalah langkah pertama dalam manajemen, dan tanpa perencanaan, semua kegiatan bisa berjalan tanpa arah. Jadi bisa dibilang, perencanaan itu ibarat peta yang menunjukkan kemana kita harus pergi. Biar jelas, kita bahas dulu apa tujuan perencanaan. Perencanaan dibuat untuk, pertama, menentukan arah kegiatan. Yang kedua, mengurangi ketidakpastian. Ketiga, mengoptimalkan sumber daya. Dan yang keempat, menjadi pedoman pengambilan keputusan. Jadi, kalau kita sudah punya rencana yang jelas, semua kegiatan jadi lebih efisien dan terarah. Nah, untuk membuat perencanaan yang efektif, ada 6 langkah penting yang perlu dilakukan. Yuk, kita bahas satu persatu. Langkah pertama adalah analisis situasi. Di tahap ini, organisasi harus memahami kondisi internal dan eksternalnya. Biasanya kita menggunakan analisis SWOT, yaitu strengths, weaknesses, opportunities, dan threat. Strengths adalah kekuatan yang kita miliki. Misalnya, SDM yang kompeten. Weaknesses adalah kelemahan internal seperti kurangnya fasilitas. Opportunities adalah peluang dari luar, misalnya adanya tren pasar yang sedang naik. Dan threats adalah ancaman, seperti munculnya pesaing baru. Analisis ini penting banget untuk mengetahui posisi organisasi sebelum menyusun rencana. Setelah kondisi dianalisis, kita berlanjut ke penetapan tujuan. Nah, tujuan ini harus memenuhi konsep SMART, specific, measurable, achievable, relevan, dan time-bound. Dengan tujuan yang jelas, akan membantu organisasi fokus dan menjadi dasar untuk mengevaluasi keberhasilan nantinya. Langkah berikutnya adalah formulasi strategi, yaitu menentukan cara terbaik untuk mencapai tujuan. Strategi bisa berupa ekspansi pasar, diversifikasi produk, peningkatan operasional, atau pengelolaan sumber daya. Pada tahap ini, kita menentukan arah gerak organisasi agar tujuan yang ditetapkan bisa tercapai. Setelah strategi ditentukan, kita masuk ke perencanaan tindakan atau action plan. Di sini, strategi dijabarkan menjadi langkah-langkah konkret. Ada siapa yang bertanggung jawab, kapan jadwal pelaksanaannya, berapa anggarannya, dan apa indikator keberhasilannya. Intinya, tahap ini membuat rencana menjadi lebih detail dan mudah dieksekusi. Lalu kita beralih ke implementasi, yaitu tahap pelaksanaan. Semua rencana yang telah dibuat mulai dijalankan. Pada tahap ini diperlukan koordinasi yang baik dan monitoring secara berkala. Jika ada hambatan, kita bisa langsung melakukan penyesuaian. Dan yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk menilai apakah strategi dan tindakan yang sudah dijalankan berhasil atau belum. Dari evaluasi ini, kita bisa mengetahui apa yang perlu diperbaiki, sehingga proses perencanaan di masa depan bisa lebih efektif. Selanjutnya, perencanaan dalam manajemen terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah perencanaan strategis, yaitu perencanaan jangka panjang dan dibuat oleh manajemen puncak. Contohnya adalah visi sekolah 5 tahun ke depan. Kedua, yaitu perencanaan taktis. Perencanaan jangka menengah dan dibuat oleh manajemen menengah, contohnya program kerja tahunan OSIS. Yang terakhir adalah perencanaan operasional, atau perencanaan jangka pendek yang sifatnya teknis.
contohnya jadwal piket, rundown acara, pembagian tugas harian. Biar lebih mudah untuk kita pahami, kita ambil contoh kegiatan yang sudah sering kalian dengar, yaitu pentas seni sekolah. Untuk analisis situasi, acara diadakan 3 bulan lagi dengan anggaran 7 juta dan venue di aula. Tujuan kegiatan tersebut adalah menampilkan kreativitas siswa dan mempererat hubungan antar jurusan di SMK negeri. Satu Surakarta kita membentuk strategi dengan membentuk panitianya, mengadakan audisi, dan melakukan publikasi. Untuk rencana operasionalnya adalah kita membuat timeline mingguan, pembagian tugas, dan mencatat kebutuhan propertinya. Dan tahap yang terakhir adalah evaluasi. Di tahap ini, kita cek apakah rencana sudah sesuai anggaran dan realistis. Nah, contoh tersebut menggambarkan bagaimana perencanaan itu bekerja di kegiatan nyata. Jadi, teman-teman, perencanaan itu adalah pondasi dari semua kegiatan manajemen. Dengan perencanaan yang baik, kita bisa menghindari risiko, menghemat waktu, dan mencapai tujuan dengan lebih efektif. Namun, dalam praktiknya, masih banyak kesalahan yang umum terjadi dalam perencanaan. Yang pertama, tujuan yang disusun terlalu umum dan tidak terukur. Yang kedua, tidak adanya data yang valid dalam proses analisis awal, sehingga rencana menjadi kurang realistis. Yang ketiga, penyusunan timeline yang terlalu padat tanpa mempertimbangkan kemungkinan kendala. Dan yang paling sering terjadi adalah tidak adanya rencana alternatif atau plan B. Nah, kesalahan-kesalahan ini dapat menyebabkan proses pelaksanaan tidak efektif dan sulit mencapai hasil yang maksimal. Namun, dalam praktiknya, masih banyak kesalahan yang umum terjadi dalam perencanaan. Yang pertama, tujuan yang disusun terlalu umum dan tidak terukur. Yang kedua, tidak adanya data yang valid dalam proses analisis awal, sehingga rencana menjadi kurang realistis. Yang ketiga, penyusunan timeline yang terlalu padat tanpa mempertimbangkan kemungkinan kendala. Dan yang paling sering terjadi adalah tidak adanya rencana alternatif atau plan B. Nah, kesalahan-kesalahan ini dapat menyebabkan proses pelaksanaan tidak efektif dan sulit mencapai hasil yang maksimal. Agar perencanaan berjalan lebih efektif, terdapat beberapa tips yang dapat diterapkan. Yang pertama, gunakan metode SMART, yaitu tujuan harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki batas waktu. Yang kedua, libatkan semua pihak terkait agar proses perencanaan lebih komprehensif dan sesuai kebutuhan di lapangan. Yang ketiga, lakukan monitoring dan revisi rencana secara berkala untuk menyesuaikan kondisi yang mungkin berubah. Dan yang terakhir, dokumentasikan setiap langkah agar proses evaluasi lebih mudah dilakukan. Dapat diambil kesimpulan bahwa perencanaan merupakan fungsi manajemen yang menjadi dasar dari seluruh proses pengorganisasian dan pelaksanaan. Perencanaan dilakukan melalui yang pertama, analisis situasi, yang kedua, penetapan tujuan, yang ketiga, formulasi strategi, yang keempat, perencanaan tindakan, yang kelima, implementasi, dan yang terakhir adalah evaluasi. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa di materi berikutnya.